Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ala ni'amihi fi syahri Sya'ban, alladzi ja'alana minal muslimin al-kamilin wa amarna bi'iba'i sabilil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa kunu minal mu'minin as-sadiqin. Wa qala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, terucap kata syukur melalui lisan dan didorong dari dalam jiwa. Bahkan dengan rasa syukur tersebut kita merasakan betapa besar karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang hadir dalam kehidupan ini, baik yang terjangkau oleh panca indera maupun yang tidak terjangkau karena keterbatasan kita sebagai manusia yang biasa, hamba doib lagi fakir. Sudah sepatutnya kita wujudkan, nikmati dan amalkan rasa syukur dengan ibadah melalui pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam bagi pemimpin terbaik pilihan Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mulia dan dimuliakan oleh zat yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Segenap sahabat, keluarga zuriyat dan pengikutnya, termasuk kita sebagai umat akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa sebentar lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan kebaikan. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan orang karena dia berada di antara dua bulan agung, yaitu Rajab dan Ramadan. Maka jangan sampai kita lalaikan, karena bulan ini begitu berarti dan begitu berharga untuk meraih keberkahan bagi seorang muslim. Pada kesempatan kali ini, izin akan Al-Fakir akan menyampaikan judul khutbah tentang keutamaan bulan Sya'ban. Yang pertama, bulan Sya'ban kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah, karena bulan Sya'ban adalah bulan di mana baginda Rasulullah SAW paling banyak melakukan ibadah puasa sunnah dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Dalam sebuah riwayat hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, pernah bercerita, lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban. Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, tidak pernah melakukan puasa sebanyak puasa yang dilakukannya pada bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal kebaikan oleh para malaikat ke langit, dipersembahkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, wa huwa syahrun turfihil a'mal ila rabbil alamin. Dan bulan Sya'ban itu adalah bulan diangkatnya amal manusia ke langit menghadap Tuhan yang maha penguasa alam. Yang ketiga, bulan Sya'ban ini adalah bulan sholawat, bulan dianjurkan kita untuk senantiasa mengucapkan salat pada baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena bulan Sya'ban ini adalah bulan turunnya perintah atau anjuran untuk bersolawat. Tepatnya turunnya surah Al-Ahzab
ayat 56 yang menyatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, sampaikan salawat dan salam penghormatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat Allah kepada Nabi artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan keriduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat malaikat kepada Nabi artinya malaikat mendoakan dan beristighfar kepada Allah untuk Rasulullah SAW. Dan salawat kita untuk Rasulullah adalah doa dan pujian untuk baginda Rasulullah SAW guna untuk mendapatkan syafaat darinya. Oleh sebab itu bulan ini adalah bulan dianjurkan kita untuk memperbanyak salawat. Karena Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan, man shalla alaihi wahidan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membaca salawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Yang berikutnya, bulan Sa'ban adalah bulan kesucian. Hal ini pernah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abbas Amriki dalam kitabnya Madza fi Sya'ban. Hadis ini dinukil dari riwayat Ad-Dailami dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasul menyatakan, wa Sya'banul mutahhir wa Ramadanul mukaffir. Sya'ban itu adalah bulan kesucian dan Ramadan itu adalah penggugur daripada dosa. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bulan Sya'ban ini adalah bulan ampunan dan dikabulkannya doa. Bulan ampunan dan bulan doa. Di dalam sebuah hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tabrani, Allah pernah menyatakan, aku akan mengampunkan dosa makhluk hamba-hambaku di bumi ini pada malam nisfu Sya'ban. Aku akan ampunkan dosa-dosanya kecuali 2 orang, yaitu orang yang berbuat musyrik dan orang yang memutuskan silaturahim bermusuhan di antara sesama. Jadi hindarkan perbuatan syirik dan jauhkan dari permusuhan. Bahkan Rasul pun menyatakan malam nisfu Sya'ban adalah malam dikabulkannya doa. Karena ada 5 malam terkabulnya doa. Malam Jumat, malam Idul Adha, malam Idul Fitri, malam bulan Rajab di awal, dan malam nisfu Sya'ban. Maka manfaatkan dengan baik. Hal ini adalah ungkapan daripada Imam Syafi'i. Selanjutnya, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sangat bersejarah karena Surah Al-Baqarah 144 menceritakan tentang berpindahnya kiblat dari Masjid Aqsa ke Masjidil Haram. Dahulu kiblat umat muslim sedunia ini bukan di Masjidil Haram tapi di Masjid Aqsa. Maka ada masjid bukti sejarah yang disebut dengan Masjid Kiblatain, Masjid 2 kiblat. Sejarah daripada beralihnya dari Masjid Aqsa kiblat itu menjadi ke Masjidil Haram. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 144, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu." Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dimanapun kamu berada, sekalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Kaum muslimin, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, bulan Sya'ban ini adalah bulan penentuan takdir. Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam hadis riwayat Ahmad, bahkan dalam hadis riwayat Dailami pun dinyatakan, Rasul menyatakan kalau Nabi SAW taqta'ul ajal min Sya'ban ila Sya'ban. Keputusan ketentuan ajal ditentukan dari Sya'ban ke Sya'ban. Artinya orang yang meninggal pada Sya'ban ini
telah ditentukan pada Sya'ban yang lalu, dan orang yang bakal meninggal pada Sya'ban yang akan datang ditentukan pada Sya'ban ini. Makanya penentuan takdir, maka di malam nisfu Sya'ban berbondong-bondonglah orang untuk berdoa dan melakukan kebaikan, berharap takdir-takdir yang buruk yang telah Allah catat di Lauhul Mahfuz, bahkan telah ada di Suratul Muntaha, mohon kepada Allah untuk dapat menggantinya dengan takdir-takdir kebaikan. Maka di dalam hadis riwayat Ahmad dan Hakim, baginda Rasulullah SAW menyatakan, la yarudul qadar illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Wa yazidu fil umri ilal bir. Dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali dengan kebaikan. Maka manfaatkan malam Sya'ban ini untuk memperbanyak doa, melakukan amal yang amal soleh. Bahkan para ulama-ulama kita menganjurkan setelah kita sholat maghrib, kemudian sholat sunat ba'diyah maghrib, lalu membaca surah Yasin sebanyak 3 kali, permohonan minta dikuatkan iman, minta dipanjangkan umur dalam keberkahan, minta dianugerahkan rezeki yang halal dan barokah. Setelah itu kita melanjutkan dengan sholat isya yang didului dengan qobliyah setelah azan, lalu ditutup dengan ba'diyah setelah sholat isya, sholat sunat ba'diyah setelah isya. Lalu kita pulang ke rumah kita masing-masing. Tidur, setelah bangun dari tidur, kita dianjurkan untuk melakukan sholat-sholat sunnah. Diawali dengan sholat sunat wudhu, kemudian dilanjutkan dengan tahajud, dilanjutkan lagi dengan sholat taubat, hajat, dan tutup dengan witir. Jadi sepanjang malam itu jangan sampai terlewatkan untuk meraih rahmat ampunan dan mohon kepada Allah agar takdir terbaik berada pada hidup dan kehidupan kita, juga keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Ini saja yang kami sampaikan. Semoga khutbah ini akan dapat menambah wahana, ilmu dan hikmah bagi kita semua. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qrafir warham wa anta khairur rahimin.